Muncul spekulasi bahwa pesawat tersebut telah dibajak oleh para penjahat yang tertarik dengan karya seni milik Manabu Mabe. Hal ini juga diperkuat dengan turut menghilangnya 53 lukisan yang bernilai fantastis tersebut tanpa jejak sama sekali. Ada satu teori nih guys yang paling menarik, yaitu bahwa pesawat yang hilang secara mendadak tersebut diculik oleh alien. Meskipun gak ada bukti dalam hal ini, tapi ketika banyaknya teori atau spekulasi yang sudah bermunculan dan gak bisa diterima oleh akal sehat manusia, maka kemudian teori inilah yang bisa dipertimbangkan. Karena mungkin aja sudah terjadi sebuah peristiwa di luar nalar manusia. Hey guys, kembali lagi sama aku Tania di Cockpit Talk. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri yang paling mencengangkan dalam sejarah penerbangan, yaitu hilangnya pesawat kargo milik penerbangan Varik 967 yang hingga kini masih menyisakan banyak banget tanda tanya. Meskipun berbagai upaya pencarian telah dilakukan, jawaban atas kehilangan ini masih jauh dari jangkauan guys. Dan kasus ini sendiri tidak hanya membingungkan, tetapi juga memunculkan berbagai teori konspirasi yang menarik untuk dibahas. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Penerbangan Varik 967 merupakan penerbangan kargo internasional dari Bandara Internasional Narita di Jepang menuju ke Bandara Internasional Rio de Janeiro di Brasil. Pesawat Varik dengan nomor penerbangan 967 merupakan pesawat Boeing 707-323 dengan nomor konstruksi 19235. Awalnya pesawat ini diproduksi untuk American Airlines dan teregistrasi dengan nomor N7562 Alpha pada tanggal 31 Agustus 1966. Tapi kemudian pada tanggal 28 Maret 1974, pesawat tersebut dijual ke Varik Cargo dan diregistrasi ulang sebagai Papa Victor 5 Uniform. Nah, itu dia tadi sedikit gambaran untuk maskapai Varik dengan nomor penerbangan 967 guys. Pada tanggal 30 Januari tahun 1979, pesawat lepas landas pada pukul 8:23 malam waktu setempat dari Bandara Internasional Narita di Tokyo, Jepang, dengan tujuan akhir adalah Bandara Internasional Rio de Janeiro di Brasil. Namun, pesawat akan singgah sementara di Bandara Internasional Los Angeles di Amerika Serikat. Kemudian, pada pukul 8:45 atau sekitar 20 menit setelah penerbangan dilakukan, kru melaporkan kepada menara kontrol di Narita bahwa mereka sedang menuju ke seberang Samudra Pasifik. Ini merupakan panggilan pertama dari beberapa panggilan yang diharapkan akan dilakukan oleh kru pesawat Varik 967. Panggilan berikutnya dijadwalkan pada pukul 9:23 malam waktu setempat. Karena seharusnya kru pesawat kembali menghubungi menara kontrol pada pukul 9:23 malam waktu setempat. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi. Selama hampir 1 jam, berbagai upaya untuk menghubungi pesawat tersebut sudah dilakukan oleh pengawas lalu lintas udara di Narita. Namun lagi-lagi, tidak ada respons sama sekali dari awak pesawat. Tepatnya sekitar 200 km atau sekitar 120 mil arah timur laut Tokyo. Pesawat Varik 967 ini dinahkodai oleh pilot yang sudah berpengalaman ya guys. Pilot penerbangan malam itu adalah Kapten Gilberto de Silva yang berusia 55 tahun yang memiliki lebih dari 23.000 total jam terbang. Ia menjadi salah satu pilot yang selamat dari tragedi penerbangan Varik 820. Oke, kita bahas sekilas ya soal tragedi kecelakaan penerbangan Varik 820 yang juga menimpa Kapten Gilberto. Jadi, di tahun 1973, Kapten Gilberto menjadi kapten penerbangan Varik 820. Sebuah Boeing 707 yang membawa 134 orang yang terdiri dari 117 penumpang dan 17 orang kru pesawat termasuk dirinya
jatuh sebelum pesawat itu dijadwalkan mendarat di Bandara Orly di Paris, Prancis. Sehingga mengakibatkan tewasnya 123 penumpang dan awak, guys. Namun, keputusan Kapten Gilberto untuk mengalihkan pesawat dari Bandara Orly, Prancis dan mendarat darurat di ladang bawang di selatan kota dilaporkan mencegah pesawat tersebut berpotensi jatuh ke daerah padat penduduk di Paris. Keputusannya ini pun menyelamatkan 10 awak pesawat dan seorang penumpang, sekaligus membuat dirinya dinyatakan sebagai pahlawan di Prancis dan Brasil. Kalau kalian mau aku bahas lebih lengkap soal tragedi kecelakaan pesawat Varik A20 ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Nanti aku akan rangkumin dan bahas kisahnya untuk kalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke misteri hilangnya pesawat Varik 967. Nah, bersama Kapten Gilberto, ada 5 orang kru lainnya juga yang ikut dalam penerbangan Varik 967 tersebut. Antara lain, ada First Officer bernama Ernie Milles yang berusia 45 tahun. Kemudian, ada Second Officer bernama Antonio da Silva yang berusia 39 tahun. Dan juga Evan Braga Sanders yang berusia 37 tahun. Selain itu, ada teknisi penerbangan bernama Jose Severino berusia 42 tahun. Serta Nicola Exposito yang berusia 40 tahun. Sehingga total ada 6 orang kru pesawat yang ikut dalam penerbangan kargo tersebut. Kapten Gilberto bersama dengan 5 kru pesawat lainnya sedang mengangkut berbagai kargo seberat 20 ton. Termasuk membawa 53 lukisan abstrak milik seniman keturunan Jepang Brazil bernama Manabu Mabe. Karya Mabe baru saja dipamerkan dalam eksibisi seni yang digelar di Tokyo, Jepang dengan nilai lukisan mencapai lebih dari 1,24 juta US dollar, guys. Nah, karena penerbangan Varik 967 sudah hilang kontak dengan petugas menara kontrol dan telah hilang dari radar, maka otoritas Jepang akhirnya mengumumkan keadaan darurat akan kemungkinan hilangnya pesawat tersebut. Mereka langsung mengirimkan angkatan laut dan udara untuk mencari pesawat tersebut ke area yang diperkirakan menjadi lokasi terakhir keberadaan pesawat Varik 967. Setelah dinyatakan hilang selama lebih dari 8 hari, pencarian secara intensif terus dilakukan. Namun, tidak ada satupun tanda-tanda dari puing-puing, tumpahan minyak, ataupun mayat dari awak kapal yang ditemukan. Investigasi internal Varik juga tidak mampu melakukan investigasi secara terperinci, tentunya untuk mengungkap penyebab kejadian ini. Karena kotak hitam pesawat ini tidak kunjung ditemukan. Di tahun 2010, akhirnya Varik secara resmi menghentikan seluruh operasi. Dan sampai detik ini, keberadaan Kapten Gilberto serta 5 kru lainnya masih menjadi misteri, guys. Bangkai pesawat serta ke-53 lukisan Manabu Mabe tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Dan setelah tidak dapat dipecahkan, hilangnya pesawat Varik 967 secara misterius, satu persatu teori-teori konspirasi pun bermunculan. Dan teori yang paling banyak dipercaya adalah bahwa di antara pukul 8:45 malam waktu setempat hingga pukul 9:23 malam waktu setempat, penerbangan 967 diduga mengalami penurunan tekanan udara secara tiba-tiba. Kalau kondisi ini sungguh terjadi, awak pesawat akan kehilangan kesadaran dalam beberapa saat hingga menyebabkan kematian. Sementara pesawat akan terus terbang dengan autopilot, guys. Hingga akhirnya kehabisan bahan bakar dan jatuh di suatu tempat di Samudra Pasifik. Yang tentunya ada di luar dari titik-titik pencarian yang telah dilakukan. Namun, karena pencarian intensif yang telah dilakukan itu tidak menemukan satupun puing-puing dari pesawat, maka muncul spekulasi tentang kemungkinan teori-teori lainnya, guys. Teori yang selanjutnya, yang juga dipercaya sama banyak orang, adalah soal kemungkinan adanya pembajakan. Muncul spekulasi bahwa pesawat tersebut telah dibajak oleh para penjahat yang tertarik dengan karya seni milik Manabu Mabe. Hal ini juga diperkuat dengan turut menghilangnya 53 lukisan yang bernilai fantastis tersebut.
tanpa jejak sama sekali. Pembajak bisa aja menaiki pesawat karena sebelum lepas landas, pesawat tersebut sempat mengalami delay selama hampir 2 jam untuk perawatan. Sehingga memberikan waktu yang cukup bagi penumpang gelap untuk menyusup masuk ke dalam pesawat Varik 967. Namun, kelemahan dari hipotesis ini adalah dalam 45 tahun sejak hilangnya pesawat Varik 967, tidak ada satupun lukisan Manabu Mabe yang terlihat lagi. Bahkan di pasar gelap yang berhubungan dengan karya seni hasil curian sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa lukisan-lukisan tersebut tidak pernah diperjualbelikan, guys. Nah, teori yang lainnya itu dikaitkan dengan Uni Soviet. Beberapa orang mengasumsikan bahwa pesawat itu tidak sengaja memasuki wilayah udara Soviet. Sehingga akhirnya pesawat Varik 967 kemudian ditembak jatuh. Namun lagi-lagi, teori ini tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukungnya. Karena jika pesawat jatuh dengan cara seperti ini, maka puing-puing dan lokasi kecelakaan seharusnya bisa ditemukan. Namun ini tidak ada jejak yang muncul di permukaan sedikit pun. Ada satu teori nih guys yang paling menarik, yaitu bahwa pesawat yang hilang secara mendadak tersebut diculik oleh alien. Meskipun gak ada bukti dalam hal ini, tapi ketika banyaknya teori atau spekulasi yang sudah bermunculan dan gak bisa diterima oleh akal sehat manusia, maka kemudian teori inilah yang bisa dipertimbangkan. Karena mungkin aja sudah terjadi sebuah peristiwa di luar nalar manusia. Nah, itu dia tadi guys, sejumlah teori atau spekulasi yang muncul karena tidak pernah ditemukannya jejak dari penerbangan Varik 967. Dan menurut kalian, kira-kira apa sih yang membuat sampai saat ini pesawat Varik 967 tidak juga ditemukan sisa-sisa keberadaannya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Kalian juga bisa keep in touch sama aku di sosial media lain ya guys, such as Instagram and TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Yang pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.